Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Musa Ahmad Sidik, siswa SMK Islam Sahabat Ilmu kelas 10 jurusan RPL. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Pada peristiwa ini, bahwasannya disebut dengan tahun kesedihan. Bahwasannya istri beliau Khadijah telah meninggal dunia dan pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Namun pada saat itu kaum Quraisy tekanannya semakin keras. Nabi disiksa, Nabi diusir, Nabi disakiti. Dan pada Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif, beliau tidak dapat dakwanya, namun beliau mendapatkan lemparan batu dan siksaan. Namun dari peristiwa tersebut Allah tidak membiarkannya dan Allah memberikan peristiwa yang belum pernah terjadi yang dilakukan pada sebelumnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terbagi menjadi dua bagian, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan Mi'raj Masjidil Aqsa. Namun Nabi pun pergi ke kota Masjidil Aqsa untuk sholat, untuk menjadi imam, dan makmumnya itu oleh nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi terakhir. Namun setelah itu beliau dengan malaikat Jibril menaiki buraq, yang beliau itu hewan yang cahayanya sangat tidak memang sepandangan mata lah. Setelah itu beliau dan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril memulai perjalanannya untuk menuju langit demi langit. Pada langit pertama, yaitu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, dan di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yunus dan Nabi Isa, dan di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, dan beliau di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di dan setelah itu Nabi pun menuju langit yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, di mana beliau di situ mendapat petunjuk, mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Di situ Nabi Muhammad di situ Allah mengasih perintah untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Namun Nabi Muhammad pun merasa itu kebanyakan, dan Nabi Muhammad turun untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan untuk meminta keringanan. Setelah itu Nabi pun naik lagi untuk bertemu dengan Allah dan meminta keringanan berulang kali, dan Allah pun memutuskan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dan pahala tersebut seperti 50 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad pun turun ke bumi dan untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada penduduk Mekah. Namun penduduk Mekah pun tidak percaya bahwasannya Nabi Muhammad melakukan peristiwa tersebut dalam sehari semalam. Dan ada satu orang di penduduk Mekah bertanya kepada Abu Bakar untuk menanyakan peristiwa tersebut apakah benar. Bahwasannya beliau mengatakan
"Wahai Abu Bakar, apakah benar Nabi melakukan peristiwa tersebut?" Namun Abu Bakar pun menjawab, "Ya, selagi aku mendengar nama Nabi Muhammad, aku mempercayainya." Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.